tahu dulu learning to know. Untuk learning to know itu kan harus literate, harus bisa baca kan. Betul. Bagaimana dilakukan A B C D E F G H I J K L M N, tetap aja kognitif. Bagi anak itu sebuah konsep. Setelah saya dengar ibu tadi berbicara terkait hal tersebut, saya tuh emang pengen banget Bu jadi dosen seperti Bu ini. Nah, mungkin saya pengen banget punya ibarat kata pandangan gitu. Kira-kira gimana sih Bu supaya saya tuh bisa jadi dosen, atau teman-teman nanti yang mau jadi dosen tuh punya pandangan juga gimana tahapannya, kayak apakah kita harus ikutin S1, S2 atau gimana? Mungkin bisa diceritakan menurut Bu aja pengalaman Bu. Jadi gini ya, kalau Haikal, bahwa karir, bahwa karir itu memang berproses ya, berproses. Ketika kita masuk di S1, teman-teman, pastikan kita akan menjadi seseorang yang memiliki kualifikasi, kompetensi yang setara sarjana. Dulu itu waktu angkatan itu namanya DRA. Ketika ada nama DRA itu perasaan tuh pengen sekali gitu ya. Dokter Anda dulu mah ya, yang laki-lakinya Dokter Andes dulu mah ya. Sekarang kan SP ya semuanya. Jadi ketika masuk di dunia pendidikan, sekalipun itu pendidikan luar sekolah, ibu juga dulu di UPI pendidikan luar sekolah ya. Sebelumnya IPPS, Ilmu Pendidikan Pengembangan Sosial. Banyak sekali alumni IPPS waktu itu yang jadi camat. Teman-teman ibu banyak yang jadi camat waktu ke IPPS. Tapi berubah dengan kondisi ada kebutuhan wajar Dikdas yang bagaimana kita mengentaskan pendidikan di Indonesia ya. Lahirlah dengan jurusan baru namanya pendidikan luar sekolah. Artinya setiap proses pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah itu adalah pendidikan masyarakat, gitu ya, pendidikan kita. Jadi kuncinya Haikal, pada saat menjadi calon sarjana di S1 itu, kita akan memampukan diri kita di PLS itu tidak hanya menjadi guru, tetapi kita dibangun juga kemampuan. Ada 3 hal kompetensi yang menjadi tempaan kita di S1. Yang pertama itu kita digembleng, diberikan sebuah keterampilan, keilmuan dalam aspek bagaimana kalau menjadi seorang guru atau pembelajar. Dulu itu lahirnya kata pengajar menjadi pembelajar, teman-teman, itu dari Permas. Karena kalau kata pengajar itu akan ada komunikasi satu arah. Guru mengajar anak menjadi penerima ilmu. Jadi tabung yang menerima kocoran ilmu, seolah-olah sumber ilmu ada di guru, dituangkan ke anak. Jadi ini seperti penampung. Itu konsep pengajar yang tidak masuk di pendidikan luar sekolah. Karena konsep pengajar di pendidikan luar sekolah itu atau pendidik gitu ya adalah yang bisa menghadirkan interaksi belajar, interaksi komunikasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, antara siswa, guru, siswa, kelas atau kelompok, gitu ya. Disebutnya pembelajaran. Karena apa? Kita pendekatannya andragogi. Semua orang memiliki sebuah kemampuan. Tidak bisa kita menuangkan ilmu kepada mereka. Mereka beragam potensi awal. Sehingga di kita itu selalu ada asesmen awal. Jadi kalau kita berperan sebagai guru, kita harus mengasesmen awal kondisi anak-anak kita, peserta didik kita itu sudah mampu apa. Karena berbeda antara Hawa, Haika dengan Wawa. Ketika mulai belajar berbeda kan, berbeda kemampuan awalnya. Mungkin ada yang sudah mengenal apa itu pendidikan keluarga, ada yang belum, ada yang sudah pernah mungkin berkeluarga dan seterusnya. Itu akan berbeda, sehingga prosesnya kalau kita menjadi guru atau menjadi pendidik adalah membangun proses pembelajaran. Itu kalau akademik, kalau keilmuan. Tetapi ketika kita berperan sebagai pelatih, itu orientasinya sudah berbeda. Kita akan memberikan sebuah keterampilan. Makanya kemampuan menjadi pelatih. Jadi profesi kita itu sudah 2 tuh. Yang tadi pertama sebagai guru atau sebagai pendidik dengan cara dan pendekatannya seperti itu. Dan kedua adalah sebagai pelatih. Ketika sebagai pelatih otomatis kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya keterampilan psikomotorik atau skill. Itulah pelatihan.
sama, itu edukasi. Ya, sama edukasi. Jadi edukasi itu ranah kognitif yang kita kembangkan, disebutlah kita dengan kemampuan mengajar atau guru. Tapi ketika keterampilan kita disebut pelatih. Ketika masalah karakter, sebuah emosi atau sebuah mental, itu akan kita menjadi seorang pembimbing. Ya, jadi pembimbingan. Profesi ketiga tuh. Ya, profesi ketiga. Ada lagi, kita akan membimbing atau memfasilitasi yang sifatnya komunitas atau kelompok. Disebutnya apa? Fasilitasi. Baik dari pembelajaran, ke pelatihan, kemudian ke pembimbingan, ke fasilitasi. Goalnya teman-teman untuk pendidikan masyarakat itu apa? Masyarakat yang berdaya. Sehingga kita menjadi pendidikan masyarakat yang memberdayakan. Proses pemberdayaannya tadi lewat pembelajaran, lewat pelatihan, lewat pembimbingan, lewat fasilitasi. Jadi itu kumpulan-kumpulan profesi yang sebetulnya kalau di S1 guru DRA itu, tetapi kita DRA-nya berbagai macam DRA di dalamnya. Gitu. Itu yang Ibu rasakan. Betapa beragamnya ilmu yang kita miliki, pengalaman yang kita alami dari pendidikan masyarakat. Sehingga ketika kita diminta untuk jadi pelatih bisa, ketika kita diminta untuk jadi pembimbing juga bisa, karena kita sudah mengalami dan langsung dari masyarakat. Yang awalnya itu caranya kita apa? Membuat kelompok belajar, dan itu tidak ada sebelum. Kalau di sekolah kan sudah ada kelas, kita tinggal masuk ngajar, buat RPP semalam, buat media, ngajar di kelas sudah tinggal kipas-kipas. Tetapi pendidikan masyarakat tidak berhasil di satu langkah, tidak akan terjadi kelompok belajar. Sehingga kita akan memiliki sebuah kemampuan yang paling pertama dimiliki adalah penyuluhan. Makanya di kita sekarang dibuat ada konsentrasi. Supaya apa? Supaya teman-teman memiliki sebuah kemampuan yang totalitas di konsentrasi itu. Tetapi bukan berarti kita tidak berhak memiliki konsentrasi lain. Hanya untuk di akhir studi teman-teman, jangan sampai, maaf, karena ujungnya kan akan membuat skripsi ya. Jangan sampai sama skripsi itu tentang pelatihan semua, tentang pembelajaran semua, tentang pembimbingan semua. Usahakan dengan adanya konsentrasi itu, teman-teman akan in-depth di situ. Sekalipun semuanya teman-teman akan terima di semester sebelumnya. Jadi tidak berarti mengkotak-kotakan, bukan. Hanya untuk memberikan sebuah peluang supaya teman-teman itu berkembang semuanya. Pelatihan kalau didalami keluarlah skripsi yang bagaimana inovasi pelatihan terbangun. Kemudian yang ke pembimbingan, yang ke pembelajaran. Jadi bukan berarti itu akan mensekat kemampuan, bukannya, tetapi intinya lebih pada praktisnya segitu. Supaya skripsinya tidak sama. Kesetaraan semua itu dari kelas angkatan kemarin yang dulu yang ini gimana nggak berkembang gitu ya, supaya kita menunjukkan ada sebuah kebaruan dalam pendidikan masyarakat itu. Di minimalnya di jurnal-jurnal hasil skripsi itu akan tampak variasi ya, supaya kita menjadi tetap pendidikan masyarakat yang unggul. Oke, masih ada kan? Paling ini Bu, kan menyambung yang tadi itu perihal kayak konsentrasi itu kan kalau di kita itu mulai di semester 6 ya Bu. Paling dari tahun ini nih? Iya, mau nanya kayak kan ada 3 ya Bu, ada 3 konsentrasi, dan itu gimana supaya mahasiswa tuh bisa sesuai sama minat sama potensinya mereka dalam memilih penjurusan ini Bu nanti. Ada 2 strategi yang kita lakukan. Yang pertama kita tes kemampuannya secara tertulis. Kita akan ada semacam tes seperti itu. Di situ akan kelihatan dari arah pikirannya. Kita akan buat arah pikirannya. Kemudian dari identifikasi bakat dan minat serta motivasi gitu ya. Jadi tapi yang pastinya kita akan buat seimbang. Jadi tidak akan mungkin hanya terjadi satu konsentrasi gitu ya. Jadi kita akan lihat perpaduan antara hasil tes tertulisnya dengan hasil identifikasi kebutuhan belajarnya atau identifikasi kebutuhan konsentrasinya.
yang akan combine, akan memadukan. Oh, Wawa ini pasnya ke pelatihan konsentrasi. Oh, Haikal ini bagusnya ini ke pengelolaan, ini ke pembelajaran. Gitu. Oh, Hawa ke pemberdayaan gitu ya. Karena tiga-tiganya itu menjadi profesi kita. Jadi jangan kecil hati ketika kita sudah konsentrasi ke pelatihan, nanti di masyarakat tidak bisa, enggak. Teman-teman ketiga profesi itu dipakai. Hanya di sini untuk memperdalam tuh keluarannya karya tulis teman-teman itu fokus supaya seimbang, supaya ada inovasi gitu ya. Kalau nggak gitu ya tadi neuron kakak tingkat gitu ya, nggak pernah kita alami. Tapi kalau dengan cara seperti itu teman-teman akan identifikasi masalah-masalah di lapangan itu yang tentang pelatihannya supaya fokus. Oh apa ya nanti akan kita gitu. Jadi kemanapun sama. Teman-teman itu akan memiliki profesi tiga-tiganya kalau udah luar hanya untuk menjaring tadi karya tulisnya supaya ada variasi sehingga inovasi tergali gitu, nggak usah takut. Kalau dari tes tulis itu dari seangkatan gitu ya Bu di tes tulis nanti baru dibagi ke 3. Iya, jadi tes tertulis dulu. Tes tertulis itu nanti isinya ada pemberdayaan, gitu ya, ada pelatihan, ada pembelajaran. Nanti kan kelihatan teman-teman yang lebih cenderung konsentrasinya ke pemberdayaan itu pasti nilainya bagus-bagus pemberdayaan kan gitu ya. Jadi itu maksudnya gitu. Artinya itu ada peluang di background ke akademikanya. Tapi nanti juga ditanya mau ke pelatihan, minatnya mau ke ini, itu ada lagi namanya kartu, ada sebuah instrumen gitu. Ini jujur saya pengennya ke konsentrasi ke pelatihan karena saya emang pengen buat lembaga yang dimana lembaga itu tuh melatih Canva gitu. Canva itu adalah suatu aplikasi yang emang kita bisa ngedit video Bu, kayak ngedit poster segala macam. Nah, nanti saya harap ketika saya masuk ke konsentrasi pelatihan itu saya bisa buat lembaga yang emang dikhususkan buat melatih Canva gitu Bu, supaya kita tuh bisa survive gitu di era digital Bu, karena kan sekarang banyak banget tuh poster-poster dan itu sangat diperuntukkan banget buat orang-orang promosi. Nah makanya saya harap nanti ke depannya saya bisa masuk konsentrasi pelatihan dan membuat lembaga itu. Nah kalau misalnya dari Teh Azul sendiri pengen masuk ke yang mana nih Teh? Kalau dari aku sendiri masih bingung sih ya jujur, mungkin nanti masih mau mikir masih ya seberjalannya waktu lah. Iya, masih berjalannya waktu. Oke teman-teman, Ibu kasih inspirasi dulu ya. Jadi kalau ada kata pelatihan, teman-teman, pelatihan itu biasanya terselenggara karena ada sebuah institusi atau lembaga yang ingin meningkatkan kompetensi kualifikasi ke sekolah, kompetensinya dari pokoknya gurunya atau instrukturnya atau pendiknya gitu ya, itu akan terjadi sebuah program pelatihan. Gitu. Kita harus bedakan. Jadi di pelatihan itu nanti akan muncul pelatihan itu sendiri. Biasanya pelatihan itu nanti akan membutuhkan sebuah kelembagaan ya, sebuah penyelenggaraan pelatihan. Itu lembaga pelatihan. Nah itu lebih ke akademik dan keterampilan. Jadi pendidikan dan pelatihan artinya gitu ya. Nah kalau yang berikutnya di konsentrasi pelatihan itu ada yang namanya kursus. Kalau kursus itu adalah kepentingan merespon bakat dan minat tadi, hobi ya dari individu masyarakat. Itu akan terbentuk kelompok belajar kursus. Jadi sama aja nanti akan ada kelompok belajar juga gitu ya. Kemudian kalau ingin ada sebuah peningkatan terhadap sesuatu yang menjadi tokoh kemajuan, contohnya model pesantren A'agim, kita ingin lihat seperti apa sih cara mendidik, melatih santri-santrinya. Nah, ada yang disebut program magang. Jadi kalau magang itu kita berlatih, tetapi kita masuk ke dalam dunia kehidupan di sana. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Seperti apa yang mereka lakukan? Bangun tidur itu, kemudian mengisi hari-harinya, kemudian proses pembelajarannya sampai mereka tidur kembali, di situ diadop oleh kita dengan segala aspek ranah kita, kognitifnya, afektif, psikomotor, gitu ya. Nah itu magang. Jadi konsentrasi pelatihan itu ada 3 keluaran nantinya keempatnya. Nah, kalau di pembelajaran
itu akan kita menjadi tadi bisa juga menjadi pengelola pelatihan ya atau penyelenggara pelatihan. Di pembelajaran juga ada menjadi dua profesi, yaitu menjadi pengelola atau penyelenggara satuan-satuan, satuan PAUD, satuan PKBM, satuan LKP, itu kan bisa dari program pembelajaran. Kemudian juga bagaimana menjadi guru, bagaimana menjadi tutor gitu ya, bagaimana menjadi instruktur, itu juga di pembelajaran. Dan di pemberdayaan tadi kita akan jadi para penyuluh sejati dan akan menjadi fasilitator itu pemberdayaan, fasilitator bagaimana komunitas petani supaya mereka maju, bagaimana komunitas anak-anak jalanan, bagaimana komunitas para calon PNS, bagaimana komunitas, beragam komunitas. Spektrum kita kan, kita pernah belajar tentang spektrum. Jadi sasarannya itu adalah merupakan sebuah tantangan profesi. Dimanapun kita akan menjadi penyelenggara atau menjadi pendidik dalam konteks gitu ya. Jadi jangan takut, di konsentrasi ini bukan untuk menyekat teman-teman, tetapi justru menunjukkan inovasi baru. Oke, seperti itu. Paling gini ya Bu, kan masih kadang ada yang suka bingung sama ke arah karir gitu. Dari Ibu ada pesan nggak sih Bu biar teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang dengar ini juga tuh bisa sedikit tercerahkan gitu? Oke, pastinya sering ada pertanyaan, Bu, kita bisa jadi PNS enggak sih? Kesana kan, itu mah udah bukan rahasia lagi. Teman-teman, ada profesi pendidikan masyarakat yang menjadikan sebuah sosok profesi yang hanya satu-satunya itu menjadi PNS, yang disebut dengan pamong belajar. Ibu kan dari pamong belajar, ibu lulusan PLS, tetapi ibu diterima jadi guru SMA, PNS-nya. Ibu diterima jadi pamong belajar, ibu 2 kali diterima jadi guru SMA, PNS-nya ibu 2 kali lulus terus. Wow. Kan yang pertama ibu keburu lahiran, jadi pas lulus nggak diambil. Tahun berikutnya ibu testing lagi, guru SMA, guru sosiologi, lulus lagi, 2 kali testing lulus PNS, guru. Setelah itu ibu masuk ke pamong belajar. Dari pamong belajar ibu terus menjadi kepala SKB. Ya, kepala SKB masuk ibu ke Jaya Giri menjadi kepala bidang, itu karir pegawai negeri. Jadi untuk pegawai negerinya ada yang disebut dengan pamong belajar. Itu adanya di tingkat SKB, setiap kabupaten hanya ada 1. Nah, jadi lembaga-lembaga pendidikan masyarakat teman-teman itu untuk negerinya itu ada SKB ya, dan ada di Jakarta itu PKBM negeri ya, PKBM negeri. Itu juga sama pamong belajar dan itu lulusannya dari Permas. Sekarang rekrutmen untuk pamong belajar di setiap SKB itu terjadi setiap tahun, termasuk yang ibu kemarin membuat PAN RP 21/2024 itu untuk memasukkan bahwa pamong belajar tidak bisa diganti oleh sosok guru karena memiliki sebuah kaidah keilmuan yang beragam, yang berbeda. Nah, jadi insya Allah untuk yang shuttle ya, untuk yang PNS-nya teman-teman bisa masuk ke arah itu. Tetapi tidak di pamong belajar saja, di Balendiklat pun banyak yang masuk jadi PNS. Pamong belajar itu di Balendiklat banyak PNS yang masuk. Teman ibu itu ada di Depsos, PNS nih, ada di Depsos, ada di BLK, ada di BKKBN kan kedua KBN, ada di Dinas Pendidikan, otomatis di SKB tadi, tapi di Dinas Pendidikan juga ada, di sekolah juga ada, kemudian di bahkan di Bapemdes, Badan Pemberdayaan Desa. Sekarang itu sedang dicari profesi pemberdayaan, dan kita juga masuk sebagai pemberdaya, kita masuk sebagai praktik. Banyak kalau untuk pelatihan PNS, tetapi tadi dengan berbagai macam istilah tenaga fungsionalnya. Kalau di BLK ya instruktur, kalau di BKKBN tadi penyuluh AD, ya. Kalau di Depsos itu pekerja sosial, itu dari Permas bisa masuk. Ya kata ibu juga dulu yang nanya lulusan Permas itu jadi camat kebanyakan, karena mendidik masyarakat sewilayah.
Seperti itu teman-teman. Apalagi profesi lahir dari tantangan. Bisa kita jadi pengusaha sukses, dari ketua DPR ada, jadi bupati ada, jadi kepala dinas ada, jadi kepala BKKBN ada. Angkatan ibu nih, angkatan ibu, bukan yang lain. Semua ada di mana-mana. PLS ketika kita ketemu reuni, ya kita pakai baju masing-masing, baju kebesaran masing-masing, dan itu menjadi promosi kita ke alumni, ke kampus-kampus. Jadi ke kampus UPI itu ada namanya ngobras, ngobrol bareng bersama alumni ya. Ibu itu menjadi alumni yang selalu jadi narasumbernya itu seangkatan itu 18 orang. Kita main di sebuah lembaga promosi kepada para mahasiswa Penmas UPI. Tahun kemarin di UPI juga ibu diundang juga. Jadi berbagai macam profesi yang kita alami kami sampaikan. Itulah pendidikan masyarakat. Gitu ya. Jadi banyak pilihan. Siap saja teman-teman dengan ilmunya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, sebenarnya kita bisa jadi apa aja. Kita bisa jadi pamong belajar, kita bisa jadi camat, kita bisa jadi dosen, kita bisa jadi guru, bahkan di sekolah formal. Jadi buat teman-teman masih bingung, tadi yang udah jelasin Bu tuh benar-benar jelas, dan emang jangan pernah bingung lagi deh. Buat misalnya kita jadi apa sih, enggak. Kita tuh bisa jadi apa aja. Kita bisa jadi bahkan jadi ketua DPR ya Bu ya. Iya. Ada Kang Deddy Suryadi namanya di DPR Garut ya. Tuh. Jadi buat teman-teman tuh jangan pernah takut, oke? Kepala dinas ada Pak Eli Sudia Permana. Nanti kita akan seminar ya di Hapetmasi. Itu adalah alumni angkatan ibu yang berhasil menjadi kepala dinas, sekarang jadi kepala bank nasional ya. Nanti banyak Kang siapa ya yang dari BKKBN itu ya menjadi kepala BKKBN-nya. Ada ibu videonya waktu ibu memberikan pencerahan pada mahasiswa Penmas di Unsika ya. Beberapa profesi, mudah-mudahan masih ada, nanti dikasih ya. Iya. Untuk pematik teman-teman. Oke, siapa takut Penmas? Oke, seperti itu Haikal. Mungkin paling ada ini kali ya Bu, apa penutup dari Ibu buat apa ya, pesan ke mungkin terutama ke anak-anak Penmas yang baru gitu, biar lebih semangat lagi. Kesan dan pesan gitu, dari Bu buat maba-maba atau yang nonton. Paling ibu sukanya quotes ya. Quotes boleh Bu. Teman-teman. Kita itu kan menghadapi masyarakat ya. Masyarakat yang belajar itu adalah masyarakat yang berdaya teman-teman. Melalui apa? Pendidikan masyarakat. Mereka menemukan suara dan kekuatannya sendiri. Kita menjadi fasilitator. Kita menjadi chief agent. Akan terjadi sebuah dialog, teman-teman, antara kita para profesi sebagai pendidik masyarakat dengan warga belajar di ruang mana kesadaran kritis mereka akan hidup, akan tumbuh, dan masyarakat menemukan kekuatan. Jadi orientasi kita sebagai profesi yang bisa memberdayakan masyarakat. Siap? Siap. Kita harus ngintip terus dengan quotes-nya Paulo Freire sebagai tokoh dunia ya. Yang kata beliau itu belajar itu untuk membebaskan kan? Betul. Mendidik itu untuk memberdayakan. Dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Lahirlah PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu yang merintis PKBM itu ibu di Garut. Tahun 1999 ya, di Garut ada seorang pembelajar yang membuat jurnalnya itu tajuknya itu judulnya tentang CLC, Community Learning Center. Kemudian jadi jurnal, dari jurnal itu mendapat kunjungan dari Pak Direktur, Pak Xiaoping waktu itu masuk ke Garut. Kebetulan ibu jadi kepala SKB di Garut tahun pertama ya. Tahun pertama dilihat ke lokasi, ternyata bisa menggerakkan sebuah masyarakat yang tidak berdaya itu menjadi masyarakat pembelajar, membuat sebuah CLC Community Learning Center, diubahlah menjadi PKBM. Jadi lahir lembaga itu dari kita, dari pendidikan masyarakat.
Itu benar dari teman-teman. Selalu bersemangat. Ya, jadi sebelumnya terima kasih buat Bu karena udah hadir di 5 Penmas Podcast kali ini dan sudah meluangkan waktunya buat di sini sebagai narasumber yang emang keren banget tadi apa yang diceritain Bu apa yang dikasih pengetahuan terkait Penmas dari Bu Nah, mungkin kita ada ibarat kata ada quotes ya atau apa bisa dibilang? Ya tapi semoga apa yang tadi kita obrolin Iya. bisa bermanfaat banget Betul, buat teman-teman. betul. Iya. Nah, mungkin kita akan quotes ya Bu, bisa dibilang Iya. quotes atau jargon lah. Iya, betul. Jargon lah, oke. 2, 3. Pendidikan sepanjang hayat, belajar kapan saja dan di mana saja. Oke, terima kasih. Terima kasih, mungkin sekian. Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.